لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Duyufu Rahman, KBIHU, Uswatun Hasanah, dan Al-Abrar. Pada hari yang ke-14 di bulan Dzulqa'dah ini, kita akan kembali melaksanakan madu, manasik duha, melanjutkan pembahasan kita kemarin, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kita akan membahas satu persatu tempat atau rute perjalanan pokok dalam pelaksanaan ibadah haji. Baik, kita akan mulai pada kota Mekah, yang mana di sini kita akan melaksanakan umroh wajib. Ya, saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari umroh wajib. Baik, kita akan mulai dari rute yang pertama, yaitu di Mekah, melaksanakan umroh wajib. Telah disampaikan kemarin bahwa insya Allah kita melaksanakan umroh wajib ini di tanggal 26 sampai 27 Dzulqa'dah atau 15 sampai 16 Juni. Ya, sekitar 2 hari. Sebab sebagian di dalam pesawat, sebagian lagi besoknya kita laksanakan. Baik, kita sebutkan terlebih dahulu rukun umroh. Nah, ada 5. 1, ihram. Kemudian yang kedua, tawaf. Ketiga, ada sa'i. Kemudian keempat, tahallul. Yang kelima, tertib. Nah, baik. Untuk ihram ini kita laksanakan di Yalamlam. Kemarin telah disampaikan bahwa insya Allah kita akan melaksanakan ihlal ihram di atas pesawat ketika kita berada di mikot, dan itu akan diinformasikan oleh petugas penerbangan sekitar 1 jam sebelum kita mendarat, itu kita akan tiba di tempat mikot. Nah, nanti akan saya informasikan untuk kaum laki-laki yang mana masih menggunakan pakaian yang berjahit, itu untuk dibuka, bersiap-siap terlebih dahulu. Kemudian kita bertoharoh. Setelah itu, ketika sampai di mikot, kita akan melaksanakan ihlal ihram untuk umroh. Nah, dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita ketika hendak berihlal ihram, beliau bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan setelah itu mengucapkan ihlal ihram ini atau niat ihram ini. Baik, kita coba laksanakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, labbaika Allahumma umratan. Nah, ketika kalimat ini telah kita ucapkan, maka kita dalam posisi atau dalam kondisi ihram, sehingga ada larangan-larangan yang perlu kita jaga, jangan sampai kita melanggarnya. Nah, setelah ihlal ihram ini, kita dalam keadaan ihram memperbanyak kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini terus diulang-ulangi sampai kita beristilam ke Hajar Aswad untuk melaksanakan tawaf. Nah, itulah rukun umroh yang pertama, yaitu ihram. Kita laksanakan di Yalamlam. Nah, anggaplah kita sudah selesai di pesawat, kemudian masuk hotel, dan kita akan melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Nah, sekarang kita anggap kita sudah berada di Masjidil Haram. Silahkan dilihat, ini video yang menggambarkan pelataran dari Masjidil Haram. Saya ambil sebagai gambaran, nanti ada beberapa pintu yang bisa kita masuki. Nanti kita akan memasuki pintu yang memang mudah dari tempat datang kita, masuk ke dalam.
jangan lupa adab ketika memasuki masjid, ya. Lepas alas kakinya, kita sudah dalam keadaan bertoharoh, kemudian dahulukan kaki kanan dan bacalah doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, masuk. Setelah itu, kemarin saya juga telah menyampaikan bahwa ketika masuk dari pintu masjid ini, kita tidak akan langsung sejajar dengan tempat utama untuk tawaf. Nah, kita akan turun tangga dulu. Dan ini tangganya dengan eskalator ya. Dari beberapa tempat ada yang dengan tangga biasa kita turun, ada juga dengan eskalator. Nanti sesuai dengan yang mudah kita dapatkan saat masuk. Nah, ketika turun dari eskalator, maka terlihatlah Ka'bah. Nah, ketika melihat Ka'bah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca terlebih dahulu, ambil posisi yang mudah nanti, kemudian kita berdoa dengan doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Rabbi zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wazid man syarafahu wa karamahu wa 'azamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Nah, itu yang kita baca saat kita melaksanakan melihat Ka'bah. Nah, setelah itu kita berjalan kemudian menuju ke Hajar Aswad. Nah, sebelum menuju ke Hajar Aswad, kita lihat terlebih dahulu video ini. Ini video yang saya ambil dalam live tawaf di Masjidil Haram. Nah, untuk melihat bagaimana keadaan di saat tawaf di musim haji ini akan cukup padat, sehingga sebagaimana yang telah saya sampaikan, dimohon di tawaf yang pokok ini, umroh yang wajib ini, kita laksanakan secara berjamaah dan berakhir mudah-mudahan bisa berjamaah. Sehingga jangan ada yang memaksakan ingin mengambil sunnah ketika memang dia mudah, kemudian ambil, akhirnya terpisah dari jamaah. Saya ingin kita semua bersama-sama. Jadi ketika yang punya kekuatan lebih atau punya kesempatan, tolong disesuaikan terlebih dahulu dengan saudara-saudara kita yang mungkin dari sisi tenaganya, kemudian dari posisi kebugarannya tidak seperti kita. Nah, jadi nanti ketika kita melaksanakan putaran tawaf pun tidak akan terlalu dalam, tapi juga tidak akan terlalu luar. Kita ambil posisi masuk ke dalam yang mana tidak terlalu berdesak-desakan. Sehingga insya Allah rombongan kita tidak akan terpisah. Dan insya Allah ini akan dipandu juga oleh para karu yang membantu saya untuk mengkondisikan jamaah. Nah, kita berjalan. Kemudian nanti video berikutnya ini terkait dengan tempat antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Baik, dalam video ini kita bisa melihat ini merupakan tempat di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, nanti kita akan memulai untuk melaksanakan tawaf di Hajar Aswad yang ini. Nah, ini Hajar Aswadnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cara memulai tawaf itu dengan 4 cara. Ya, 1 dengan takbil, mencium Hajar Aswad. Kemudian 2 dengan beristilam, menyentuh Hajar Aswad. 3 dengan berisyarat. Yang keempat dengan isyarat dan takbil. Nah, itu bisa dilaksanakan. Nah, insya Allah kita akan melaksanakan cara yang keempat, berisyarat dan takbil ya. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu yang akan kita laksanakan di Hajar Aswad ketika sudah
sejajar garis lurus dari Hajar Aswad dan juga dengan lampu hijau. Kita sampaikan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, setelah itu, nanti untuk laki-laki dimulai 3 putaran pertama lari kecil dalam tawaf kudum ini. Kemudian untuk perempuan tetap berjalan seperti biasa. Dan tidak ada doa khusus yang dibaca di saat pelaksanaan tawaf ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mencontohkan 2 doa khusus dalam pelaksanaan tawaf. Pertama, di antara Hajar Aswad sampai ke pintu Ka'bah atau yang kita sebut dengan multazam. Ini doa yang ringan dengan doa Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, itu dibaca dari Hajar Aswad sampai ke pintu Ka'bah atau di multazam. Selebihnya itu tidak ada doa khusus, silahkan. Hanya Rasulullah dan para sahabat mencontohkan untuk memperbanyak doa, zikir, dan juga membaca Al-Quran. Silahkan, dan insya Allah nanti pun kita akan membaca doa-doa yang memang sudah dikumpulkan oleh Kementerian Agama, yang sudah ada di dalam buku manasik. Insya Allah nanti akan saya bimbing untuk membaca doa-doa tersebut. Nah, kemudian doa yang kedua yang dicontohkan itu adalah dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Nah, nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beristilam itu bukan hanya di Hajar Aswad, tapi juga di Rukun Yamani. Beliau beristilam. Nah, nanti kita pun akan beristilam. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, kemudian kita baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini diulang terus-menerus membaca doa ini sampai kita tiba di Hajar Aswad. Ketika tiba di Hajar Aswad, kita berisyarat lagi Bismillahi Allahu Akbar. Maka kita masuk putaran yang kedua. Nah, seperti itu. Itu dilakukan sebanyak 7 putaran. Setelah melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan ditutup di Hajar Aswad dengan cara yang sama, yaitu dengan isyarat dan takbir. Bismillahi Allahu Akbar, dikecup. Nah, maka kita melaksanakan isyarat dan takbir ini sebanyak 8 kali. Pertama, ketika memulai, dan nanti diakhiri dengan ketika terakhir selesai 7 putaran, kita berisyarat, namun tidak melakukan putaran lagi. Setelah itu kita akan masuk ke Maqam Ibrahim, tempat sholat di belakang Maqam Ibrahim. Nah, nanti selesai tawaf, kita berjalan ke sana, kemudian setelah tiba di Maqam Ibrahim, di musolanya, maka kita menghadap ke arah Ka'bah, kemudian kita membacakan niat untuk melaksanakan sholat di Maqam Ibrahim dengan membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dengan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, yang mana bacaannya pada saat rakaat yang pertama Al-Fatihah, kemudian setelah itu membaca surat Al-Kafirun. Dan yang rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca surat Al-Ikhlas. Selesai sholat, maka silakan berdoa. Ini waktu yang mana ataupun tempat istajabnya doa, mustajabnya doa. Jadi silakan makanul ijabah, tempat diijabahnya doa di sini. Silakan mintakan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai berdoa dengan waktu yang mungkin nanti akan saya berikan, maka kita beranjak menuju ke tempat minum air zam-zam. Nah, disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari pelaksanaan tawaf dan sholat di Maqam Ibrahim itu meminum air zam-zam. Kita ambil air zam-zam, kemudian kita akan meminumnya. Jangan lupa membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Kemudian niatkan air zam-zam ini kita minum untuk mengembalikan tenaga kita, memberikan kesehatan pada kita, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan air zam-zam ini akan berkhasiat sebagaimana yang diniatkan oleh yang meminumnya. Silakan diminum. Kemudian setelah itu kita akan menuju ke Mas'a atau tempat sa'i. Baik, inilah video yang menggambarkan menuju ke Mas'a ya, ke tempat sa'i. Nah, kita akan melalui jalan ini insya Allah. Nanti sesuai dengan jalan mana yang akan kita lalui, namun gambarannya seperti ini. Nah, kemudian kita berjalan. Ini kita lakukan setelah tadi rangkaian tawaf, rukun yang kedua telah selesai kita laksanakan. Nah, melaksanakan sa'i, itu kita melakukan putaran bolak-balik dari Safa dan
Marwah, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nanti kita akan memulai sa'i ini dari Bukit Sofa. Dan nanti akan ada tanda, nah ini sudah mulai terlihat dalam videonya, ada tulisan Star Sofa, ya. Sofa Star. Nah, disinilah kita memulai melaksanakan doa, niat untuk melaksanakan sa'i. Biasanya tulisan tersebut sejajar dengan lantai yang mulai naik. Kita baca doa ketika naik, inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Nah, sambil naik ke atas, kita naik, kemudian nanti setelah kita berada di atas, nah bisa dilihat dalam video ini, ketika sudah di atas, kita menghadap ke arah kiblat ya. Kemudian angkat tangan kita dan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, kemudian berdoa sekeinginan kita, sekehendak kita. Setelah itu lakukan hal yang tadi sama. Baca doa yang tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ini diulang sebanyak 3 kali di Bukit Sofa. Nah, kemudian ini sudah mulai turun dalam videonya. Turun, kita menuju ke Bukit Marwah. Dan nanti kita akan melalui perut lembah yang ditandai dengan lampu hijau. Nah, ini tanda lampu hijaunya sudah mulai terlihat dalam video ini. Nah, ini ya lampu hijaunya. Dan kita akan mulai membaca doa. Untuk laki-laki di sini kita jalan cepat atau lari kecil. Nah, ketika sudah tepat di bawah lampu hijau ini, maka kita membaca doa, Rabbighfir warham wa antal a'azzul akram. 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 Sampai habis lampu hijaunya. Untuk perempuan sama membaca doa ini, namun tetap dengan berjalan seperti biasa. Rabbighfir warham wa antal azul akram. Nah, itu yang dibaca saat berada di perut lembah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menuju ke Bukit Marwah. Kemudian disinilah kita mulai naik ke Bukit Marwah. Nah, bisa dilihat ini sudah mulai ada naik ya dalam video ini. Kita mulai naik ke Bukit Marwah, dan seperti yang saya sampaikan, perbedaan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, kalau Bukit Marwah itu bukitnya sudah tertutup ya, sudah di bawah. Kalau Bukit Sofa bebatuannya masih terlihat, kalau Bukit Marwah itu bebatuannya terlihat tapi di bawah. Nah, nanti di dalam video bisa dilihat. Nah, ini Bukit Marwah dan inilah Bukit Marwah tersebut. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi sudah sejajar dengan lantai ya. Dan biasanya itu orang-orang berdiri di atas sana, kemudian menghadap ke arah kiblat dan melakukan apa yang dilaksanakan ketika di Bukit Sofa. Angkat tangan kita, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa sekehendak kita, kemudian bertakbir lagi, diulangi sebanyak 3 kali. Nah, dan peristiwa ini atau amalan ini kita laksanakan sebanyak 7 kali. Tadi dimulai dari Bukit Sofa menuju ke Marwah, itu hitungannya 1. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa itu hitungannya 2. Kemudian terus, dan kita akan berakhir di Bukit Marwah. Nah, jadi kita memulai dari Bukit Sofa dan akan berakhir di Bukit Marwah. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tadi mulainya di sana, akan berakhir di Bukit Marwah. Setelah selesai itu kita melaksanakan rukun yang keempat, yaitu melaksanakan tahallul. Nah, nanti di Bukit Sofa yang di Bukit Marwah yang tadi, kita ambil tempat yang nyaman untuk kita melaksanakan tahallul di pinggiran. Nah, kemudian di sana kita akan mulai memotong rambut kita sebagai tanda kita bertahalul, yaitu menghalalkan kembali perkara yang diharamkan saat kita dalam kondisi ihram. Nah, ini ditandai dengan memotong rambut.
silahkan nanti saling memotong rambut dan doanya yang sudah saya sampaikan, silahkan berdoa, Allahumma gfirli walil muhallikin wal muqassirin. Potong. Nah, itu tanda kita telah selesai melaksanakan ihram. Seperti itu. Kita sudah halal kembali dan kita sudah melaksanakan secara tertib. Selesailah rukun umroh dan saat itu kita sudah selesai melaksanakan umroh wajib. Dan silahkan nanti kita bisa bermusafahah, saling meminta maaf, saling mendoakan. Setelah itu kita akan kembali untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan manasik kali ini terkait dengan umrah wajib kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kepada puncak ibadah haji kita dimulai dari Arafah, kemudian Muzdalifah, Mina di Jamarotnya, dan pada akhirnya kita melaksanakan Jumroh Aqobah. Dan nanti tentunya ditutup dengan Tawaf Ifadah dan Sa'i. Itulah di antara yang akan kita laksanakan nanti di dalam ibadah hajian. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma ij'alhu umratan makbulatan, wa sa'yan mashkuran, wa dhanban maghfuran, wa tijaratan lan tabur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك